Salam sehat Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, konten YouTube Edi Wijaya akan mengupas tentang topik jangan putus asa dengan kekurangan yang kita miliki. Bapak Ibu, sahabat muda, kita memang pasti punya kekurangan, selain juga kelebihan. Namun demikian, kita jangan hanya melihat sisi negatif saja. Jangan putus asa dengan kekurangan yang kita miliki. Mungkin kurang materi, mungkin kurang bagus fisik kita, atau mungkin kurang pandai. No problem. Di luar itu semua, Bapak Ibu, sahabat muda, terkadang banyak kondisi-kondisi yang menyebabkan kita selalu mengeluh dan mengeluh. Yang pertama pasti karena tidak percaya diri. Tak percayakan kemampuan kita. Kemudian tidak bersyukur akan apa yang telah kita peroleh. Kemudian terlalu mudah memuaskan nafsu sehingga kita tak bisa mengendalikan diri. Selanjutnya, tidak memiliki pandangan luas dalam memecahkan masalah atau problem-problem. Selanjutnya, kita kerap menyalahkan pihak lain terhadap persoalan yang kita hadapi. Lalu, hanya memperhatikan kebutuhan fisik saja dalam memperoleh kebahagiaan. Baik, saya akan mengupas satu persatu dari item-item di atas. Kenapa seseorang bisa menjadi tidak percaya diri? Hal ini bisa saja karena mereka terlalu berpikir negatif tentang kemampuan dirinya. Selalu hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif. Bisa karena dipengaruhi oleh pendapat orang lain, sehingga dia jadi pelin-pelan akan kebenaran yang dia sudah yakini. Memiliki pengalaman buruk pada masa-masa lalu yang membuatnya jadi tidak percaya diri. Mungkin di masa kecilnya selalu dibully orang lain atau suka ditakut-takuti pada hal yang tidak pantas. Inilah yang terkadang orang tua pun mesti bijak dalam mendidik anak-anaknya, bukan dengan cara menakut-nakuti terhadap A, terhadap B, terhadap C. Biarkanlah anak-anak kita jadi orang yang pemberani. Kemudian hal ini juga kurang bagus. Karena apa? Ini bisa menjadi bumerang buat dirinya, yaitu merasa diri paling benar. Terkadang ini bisa membuat seorang jadi tidak percaya diri, walaupun awalnya percaya diri yang terlalu berlebihan. Kemudian yang juga tidak boleh dikerjakan atau dibiasakan yang bisa membuatnya tidak percaya diri. Dalam mengerjakan suatu, dia tidak pernah tuntas dalam mengerjakannya. Dan ini bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri. Poin kedua, yaitu tidak bersyukur dengan apa yang telah diperolehnya.
Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia, banyak atau sedikit penghasilan yang telah kita peroleh, hal ini merupakan buah dari perjuangan kita, perjuangan yang kita telah tempuh. Maka itu kita harus bersyukur, karena belum tentu orang lain lebih baik dari apa yang kita peroleh. Jangan terlalu melihat ke atas, kita akan selalu merasa lebih rendah. Namun juga jangan terlalu melihat ke bawah, karena kita akan jadi orang yang sombong. Bersikap biasa-biasa sajalah. Kita sebagai orang melihat ada orang lebih, ada orang kurang. Item yang ketiga yaitu terlalu mudah memuaskan nafsu sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita selalu memuaskan nafsu keinginan dari indria-indria kita, sehingga kita bisa terbelenggu oleh nafsu keinginan yang tak habis-habisnya. Bahkan diri kita bisa dikendalikan oleh berbagai bentuk nafsu. Agama Buddha mengenal 3 macam tanha, yaitu kama tanha, bhava tanha, dan vibhava tanha. Kama tanha adalah nafsu keinginan terhadap pemuasan indria-indria. Mata inginnya melihat yang indah-indah, telinga inginnya mendengar yang merdu-merdu. Yang kedua, bhava tanha, kehausan untuk menjadi atau menjelma. Lalu yang ketiga, vibhava tanha, kehausan untuk memusnahkan diri. Poin keempat dari penyebab tidak percaya diri adalah tidak memiliki pandangan luas dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, setiap orang memiliki problem kehidupan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan terhadap problem yang kita hadapi harus dilihat dari berbagai macam sisi. Jangan hanya dari sisi kita semata. Lalu jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah. Poin kelima yang bisa juga menyebabkan kita tidak percaya diri, yaitu apa? Kerap menyalahkan pihak lain terhadap persoalan yang kita hadapi. Mengapa hal itu sampai terjadi? Karena diri kita merasa orang yang paling benar, merasa paling benar. Ini adalah tindakan yang keliru, yang bisa menurunkan harkat kita sebagai manusia. Penyebab yang keenam, kita hanya memperhatikan kebutuhan fisik, butuh makan, butuh jalan-jalan, butuh baju, butuh mobil, butuh rumah, dan lain-lain. Hanya fisik semata. Ada hal yang perlu kita sadari, bahwa batin pun butuh makanan. Batin butuh dilatih kesabaran, batin butuh dilatih cinta kasih, batin butuh dilatih semangat, batin pun butuh dilatih cinta kasih, kedermawanan, belas kasihan, keseimbangan batin. Ingat, lahir batin kedua-duanya patut kita penuhi. Inilah kita melihat dari berbagai macam aspek. Memang banyak pendapat-pendapat dari orang-orang yang lebih pakar. Saya hanya menyampaikan hal ini sekelumit saja sebagai
tambahan sebagai makanan batin. Kemudian dalam menghadapi hal-hal di atas, kita pun mesti punya solusi. Bagaimana? Solusi yang pertama, kita harus berani melatih agar kita menjadi percaya diri. Harus berani melatih. Kemudian kita juga harus memiliki rasa berterima kasih atas perjuangan diri. Berikanlah rasa terima kasih kita dalam bentuk tubuh butuh istirahat, tubuh perlu kesehatan mental, butuh kesehatan fisik. Kita pun perlu berterima kasih kepada diri ini. Kemudian yang pasti, kendalikanlah nafsu keinginan kita. Lalu melihat dari berbagai macam sisi ketika menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Kelima, ingat, pemenuhan kebutuhan fisik dan batin ini perlu kita imbangi. Semoga kita bisa menerima manfaat dari bincang-bincang Dharma yang singkat ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.